Tahu? Mau tahu? Bikin senang hati orang lain. Ringan luar biasa. Jangan pernah cemberut. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita tuh kalau akikah dagingnya tuh dimanisin. Akikah dagingnya disemur, ya, disate. Betul? Manis gak? Biar ujung-ujungnya kelihatannya manis ini orang. Kadang ada yang kita lihat tuh asem mukanya. Berarti itu daging dibikin asam garam tuh kayaknya. Ya, yang manis, senyum sama orang itu pahala, itu nyenengin orang. Jangan pernah suudzon. Minta sama Allah doanya, ya Allah, izinkan hamba menyenangkan hati orang lain dan izinkan orang lain menyenangi hati hamba. Gitu. Oh, tuh gedemen tuh, amin tuh. Ini kelihatan orang yang nggak pengen dibikin senang rasanya. Mau senang dunia, mau senang akhirat. Mintanya Rabbana atina fid dunya hasanah barakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insya Allah kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak KU beserta jajarannya. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus pada keluarga besar Jahrudin dan Ibu Ulan Yuliana, ya, insya Allah mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah, dilanggengkan rumah tangganya oleh Allah, dipanjangkan jodohnya oleh Allah. Amin ya rabbal. Dan juga kepada pasangan pengantin Marta Yuliana dan juga Teja Setiadi, yang insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh-salehah, diberkahkan di dalam rezekinya, dipanjangkan jodohnya sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati imana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dan kebahagiaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba tatkala datangnya ajal Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Saya mau tanya, tadi Habib Muhammad sudah jelas ya, sampaikan ilmunya sudah sampai ya. Berarti kita sekarang giliran baca doa. Lah katanya udah jelas kan? Udah jelas belum? Dari tadi Habib Muhammad ceramah nggak jelas. Dosa lo. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tadi saya dengar Habib Muhammad ternyata Siti Aisyah pernah cemburu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul ya? Tapi Siti Aisyah pernah dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat bahwasanya Nabi seorang suami yang romantis. Bapak begitu nggak ke ibu? Nggak usah dijawab deh mendingan. Romantis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat dimana satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam buka pintu, ada anak-anak lagi main di masjid. Nih, dengar. Anak-anak ada yang main diomelin nggak tuh sama Nabi? Siti Aisyah ditanya, "Wahai Aisyah, maukah kau melihat anak-anak yang main tuh?" "Mau ya Rasulullah," katanya. Rasulullah buka pintunya, Rasulullah lihat Siti Aisyah ada di pundak Nabi, dagunya ditempel, pipinya Siti Aisyah ditempel ke pipinya Nabi Muhammad SAW. So sweet gak? So sweet gak? Ibu pernah gak digituin? Ih berat. Ditanya sama Rasulullah, "Ya Aisyah, apakah kau telah puas wahai Humairah?" "Belum ya Rasulullah." Tunggu lagi, sampai 2 kali ditanya. "Ya Aisyah, wahai istriku, sudahkah kau puas melihatnya?" "Belum ya Rasulullah." Yang dilihat bukan anak-anaknya, tapi Siti Aisyah dengan senang ada di pundaknya Nabi, pipinya tempel dengan Nabi, biar yang istri-istri yang lain cemburu ngeliat Siti Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW. Bu, gitu dong sekali-sekali sama bapak. Siti Aisyah pernah lagi dalam keadaan haid. Siti Aisyah lagi haid. Siti Aisyah makan daging, lagi digigit dagingnya, tapi Siti Aisyah kalau makan pamit dulu sama Nabi, izin dulu, nggak kayak ibu-ibu Lebak Wangi tarik kolot apalagi. La ilaha illallah, main garas-garas aja, pamit kagak, izin kagak. Dia yang ke pasar, dia yang masak, dia yang makan, izin dulu ya Rasulullah, saya makan dagingnya ini boleh nggak? Dimakan. Saat lagi dimakan, selesai dimakan, ditaruh dagingnya, diambil sama Nabi. Nabi menggigit di mana tempat Siti Aisyah menggigit daging tersebut, letak mulutnya disamain sama Nabi Muhammad SAW. Bu, tuh dengar, bapak minum 1 gelas berdua, makanannya 1 gigitan berdua, begitu nggak ibu sama bapak? Ih jorok. Betul nggak? Jadi pengantin mesti dicontohin. Banyak lagi, ada lagi banyak kisahnya Siti Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW. Romantis di dalam rumah tangga perlu saling ngerti, saling paham ya. Kalau istri lagi manja-manjaan tiduran di pahanya bapak, jangan disingkirin pak, jangan. Itu berarti istri lagi manja pak. Ibu juga begitu, kalau lagi bapak pengen yang pijitin dong yang, nah itu ada maunya tuh, itu lagi manja-manjaan. Kenapa? Ini fungsi mawaddah, paham ya? Kan kita kalau setiap doain pengantin tuh sakinah, mawaddah, ini fungsi mawaddah, nempel kayak perangko, nggak pernah mau lepas. Kalau kata anak sekarang mah mawaddah itu artinya gemesin, gemes-gemes gimana gitu.
Mau kemana aja maunya berdua. Sampai tiduran gak mau kalau nggak pegangan tangan. Ibu bapak begitu nggak? Tidur itu saling pegang tuh. Saling pegang tangannya, harus kesentuh lah pokoknya. Itu namanya mawaddah. Bukan berarti tiap hari mintanya digendong aja, bukan, nggak begitu. Itu mah kebek. Itu fungsinya mawaddah. Contoh nih pengantin baru dah, nggak bakal mau pisah, nggak bakal, ya hitungan 3 bulan dah. Udah 3 bulan ketemu dengan aslinya lagi. Pak, saya cuma mau ngasih tahu, saat bapak lagi duduk sama ibu, lagi sama istri, handphonenya dilepas. Sayangin istri, kasih waktu untuk bicara dengan istri, ngobrol dengan anak. Kenapa? Karena ini tugasnya bapak. Istri ngurusin rumah udah capek pak, dari pagi sampai malam. Pagi ngerjain rumah, malam ngerjain bapak. Sediain makan, siapin baju, lu suudon aja. Saya ngomong begini karena ada anak-anak ini. Pulang minta hoyong kawin bagaimana? Ya, kasih waktu ideal buat istri sama anak. Saat anak datang mau duduk ngobrol sama bapak, tinggalin tuh semua kerjaan apa semua, tinggalin, ngobrol. Iya nak, kenapa? Dia mau cerita, Pak saya habis dari planet Mars, dengerin aja, dengerin, namanya juga anak-anak. Dan yang kedua, bapak wajib untuk menyertakan anak dan ibu atau istri ya, istri, perintah untuk wajib menjalankan ibadah kepada Allah. Sholatnya ditegur, tugas bapak cuman peringatin, Neng jangan lupa sholat, Nak jangan lupa sholat. Sholat, ambil wudhu. Kalau dia nggak ngejalanin, urusan dia sama Allah. Tapi tugasnya seorang suami selesai, memperingatkan. Anak juga begitu, umur 7 tahun suruh sholat, ayo sholat. Kalau nggak sholat pukul. Bukan berarti pukulnya menyakitkan, bukan. Ya, nggak boleh meninggalkan bekas juga nggak boleh. Ya, gebuk, betis, telapak tangan. Ya, muka jangan, perut, dada nggak boleh, telapak tangan boleh, tangan boleh, ya, kayak yang lain nggak boleh. Ini urusan syariat. Karena di dalam Al-Quran itu yang disebut paling banyak bapak ngurusin anak, bincangnya, pelajarannya, semua seorang bapak. Ibu tugasnya cuma ya ada yang ada di rumah, makannya, urusan yang lainnya, sekolahnya itu. Bapak urusannya banyakkan di luar, tapi kalau udah sampai di rumah wajib untuk memberikan satu perintah agar mereka menjalankan syariat Allah. Tadi Habib Muhammad tentang istri ke suami atau suami ke istri. Ceritanya tadi nih, suami, sekarang giliran istri ke, nah ini medannya gue nih. Kalau urusan istri ke suami, gue jago nih. Bu, tadi saya dengar juga Habib Muhammad tanya, yang laki yang banyak di sorga apa yang di neraka paling banyak? Laki apa perempuan? Laki apa perempuan yang lebih banyak di neraka? Sadar. Bu, di dalam kitab Duratun Nasihin banyak menjelaskan tentang rumah tangga dan haknya seorang istri kepada suami. Makan, tanya, yang mau makan apa? Hahaha. Emang begitu modelnya. Seandainya suami bilang mau rendang, istri nggak bisa, cari tahu caranya gimana, cara bikin rendang. Yang jangan rendang deh, yang sop aja. Nah tiap hari sop mulu, lama-lama kena sop doang kan, lama-lama bapak juga bisa darah tinggi. Orang dikasih duit banyak, amin gitu. Coba kita lihat apa yang dimau sama suami, kasih.
Permintaan suami turutin selama itu baik ya. Ada seorang anak yang dinikahkan oleh orang tuanya, saat dimana setelah dia menikah rambut palsunya copot, rambut sambungannya copot. Ini seorang istri atau ibunya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Suami yang memerintahkan dia untuk menyambung rambutnya. Apa jawaban Nabi? Gak boleh, haram hukumnya menyambung tuh, hati-hati ya. Nih apa tuh alis diapain? Tuh jangan sambung nih, bulu mata tanem. Saya begitu tanem takut pupuknya apa ya. Tuh ya, jangan. Udah ibu bapak udah dikasih muka begini nih, cocok demi Allah. Di sini ada yang namanya Asep, yang ngundang gua. Juleha, ada Juleha lah bininya. Contoh Asep ngaca, cocok nggak sama namanya? Di sini ada nggak yang namanya siapa ya? Hah? Marta Yuliana deh pengantennya. Penganten jauh amat tuh, lihat tuh, maunya mojok aja berdua penganten mah. Gak bakal mau pisah, itu namanya mawaddah. Udah jangan diliatin dia malu. Kepo amat lu. Namanya Teja, Marta, coba ngaca, sama nggak sama muka? Dengan nama pantas nggak? Coba Teja diganti Ronald namanya, pantas apa kagak? Allah udah kasih kita nih dengan namanya ini dari orang tua kita, mukanya udah begini, udah pantas aja, udah pantas luar biasa. Mau yang namanya Tejo, mau yang namanya, maaf ya, Rifki, ibu bapak ngelihat saya, nama saya Rifki, pantas nggak? Coba diganti Johan, pantas nggak? Tuh, jadi semua yang udah diberikan oleh Allah nyocok, pas, nggak bakal bisa dikurang-kurangin, apalagi dilebih-lebihin. Kalau Allah sudah kasih gini, rawat. Pakai skincare boleh lah. Buat wanita nih, skincare silahkan. Yang laki-laki ya juga boleh sih skincarean, tapi jangan tebel-tebel bedaknya. Boleh kan? Itu namanya merawat. Tapi kalau sudah merubah, haram hukumnya. Merubah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, nah ini hati-hati. Paham ya? Nggak boleh kita laki berubah jadi perempuan. Boleh apa enggak? Perempuan jadi laki, sangar amat lu. Betul? Tuh kita lihat, tuh nggak boleh. Jadi semua ketetapan Allah ini sudah pas, nggak boleh dilebih-lebihin, nggak boleh dikurang-kurangi. Ini urusan rumah tangga. Bu, sayang sama bapak nggak? Sehari senyum berapa kali? Bapak nggak usah jawab pak, biar saya bikin sadar seorang istri aja. Senyum sehari berapa kali? Kalau terima duit, bib, terima duit senyum. Bu, coba deh pulang, ibu senyum sama suami. Mau tidur tuh, pandang-pandangan mata, rahmah Allah diturunkan. Pandang-pandangan suami istri ya, bukan yang pacaran. Mudah-mudahan yang pacaran sih pada putus, amin. Pandang-pandangan mata suami istri, Allah turunkan rahmat. Besok pagi nyediain kopi sambil senyum, kopi pahit jadi manis ngelihat ibu senyum. Betul nggak pak? Tuh.
pahit Habib katanya. Makan siang sediain makan lauk pauk, senyum. Sore ada ubi, ada singkong, ada yang lain-lain, senyum. Sampai mau ketidur lagi, besok pagi pasti ibu dibawa ke rumah sakit jiwa. Lah hidup nggak pernah senyum, tiba-tiba senyum mulu. Bu, ayo dong berubah. Bukan berarti saya memaksakan kehendak melampaui batas. Seorang istri itu kan pakaian suami, betul nggak? Cocoknya suami ya cocoknya istri, betul. Makanya ibu, saya cuma ngasih ada satu nasihat dari seorang ibu untuk anaknya, seorang wanita. Wahai anakku, kelak jika engkau menikah, jangan pernah tercium bau yang ada di dirimu. Gak boleh. Hahaha, hahaha. Gak boleh. Mulut gak boleh bau, badan gak boleh bau, harus wangi. Bib, saya kan kerjanya di pasar. Iya, pulang mandi dulu dong, mandi rapi, dandan yang cakep. Bodoh amat lo, terserah. Nguap, tahu nguap? Hai, ah, iya itu mangap, ya. Tutup depan istri, depan suami nggak boleh aib. Orang nguap kan jelek, nggak ada yang ganteng, nggak ada yang cakep. Mana orang tarik kolot kayak kudanil mangapnya, gede banget. Tutup, ya, tutup. Bersin, bersin. Kecil. Jangan bersuara. Tutup. Ambil apaan, tutup aja pokoknya. Ini lagi ngobrol aja. Haci. Gak lepek muka bapak. Jangan aib. Terap. Nggak boleh. Tutup. Kayak anak buaya. Jangan aib. Ya pokoknya yang kelihatan nggak baik jangan pernah di depan suami. Paham ya? Sendawa aja nggak boleh, apalagi kentut. Dulu masih pengantin baru lari ke kamar mandi. Habis dari mana, Neng? Enggak, buang angin. Punya anak satu, berabat berobot, pantatnya dol. Gak boleh. Jangan ya. Aib. Paham? Kecuali kalau lagi tidur dah, tuh kan udah urusannya ya. Tidur kan nggak sengaja ya. Orang berbalik kanan berbalik kiri ya, berat perut ya biasa lah. Lagi tidur. Tapi kalau lagi melek tiba-tiba mau buang angin, kabur. Jangan di depan. Habis suami begitu lah, imam mah bebas. Lah, maaf. Lah lu nggak senang amat kayaknya lu. Ibu pernah jadi makmum. Imam takbiratul ihram, ibu ngapain? Ruku apa takbiratul ihram? Tuh, ngikutin saat ibu apa imam ruku, ibu ruku. Imam mah bebas, harus dia duluan. Tapi urusan rumah tangga jangan ngikutin. Gak boleh. Suaminya nggak marah, hatinya enek. Bib, saya kentut, saya tahak, saya bersih. Suami nggak bakal marah. Orang itu keluarnya spontan, betul. Tapi hati siapa yang tahu? Ih, bini gue begini amat.
tidur pandang-pandangan mata ya Bu ya. Bapak liatin ibu, ibu liatin bapak ya. Suami mah pasti dalam hatinya, ya Allah berkahin rezeki hamba buat menyenangkan istri yang ada di hadapan mata saya. Ibu doanya mah beda kalau ngeliat bapak, ya Allah Pak, hidung begini amat Pak. Beda tuh bini begitu mah. Ini kelihatan suami-suami soleh. Kalau ngelihat istri lewat doain, ya Allah mudah-mudahan dapat tuker tambah. Ibu, Bu, doain dong suami. Ya, doain suami. Nih buat pasangan pengantin, Teja, doa aja. Nih malam-malam pertama ya. Betul. Nikahnya tadi pagi ya. Ini rumah mertua berarti ya? Ya gak enak ya. Gak bisa ngapa-ngapain lu. Mana tadi gue lihat kamarnya dempet sama kamar mertua. Ya. Kerekek dikit mertua. Betul nggak Pak Ku? Lu lain kali begitu masuk lihat dulu, takutnya ada CCTV. Bapaknya ketawa, Habib dibuka lagi katanya. Ya, Neng Yuliana sampai gini hari dididik masalah agamanya. Teja harus rawat, Teja harus jaga seorang istri itu untuk tetap terus ibadah kepada Allah. Kenapa? Hubungan rumah tangga bukan hanya menyelesaikan urusan masalah biologis, bukan, tapi urusan tanggung jawab akhirat sudah dipikul oleh seorang suami. Maka bawa Yuliana masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Salatnya dilihat, baca Qur'annya ya, zikirnya, doanya. Ayo dimulai dari malam ini, insya Allah kesananya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Romantis di dalam rumah tangga perlu ya. Bapak ada rezeki datang, bawa rezeki ke ibu, alhamdulillah, banyak alhamdulillah, sedikit. Sholat duhanya berapa rakaat? Dua mau kaya. 2, 4 tuh minimal. 4, 6, 8, 10, 12. Minta sama Allah, ya Allah jika ada rezeki kami yang dari jauh, yang dari atas, yang di bawah, tuh paksa dong Allah untuk berikan kita rezeki. Habis itu baca suratul waqiah. Rezeki masih nggak Bib, saya udah bolak-balik baca waqiah. Sholat duha saya sampai 16 kali Bib, 16 rakaat sudah. Waqiah sudah, baca surat Ibrahim, munajat. Habis itu baca lagi surat Muhammad. Masih nggak kunjung datang rezeki, baca surat Tanah. Lah doa udah, minta sama Allah udah, ya ikhtiar dong, jual tuh tanah, ikut umroh bareng MR sama Habib Gures sama Habib Rifki ya. Bulan Februari insya Allah, bulan Februari 2023 yang mau daftar fadhol. Kemana Bib? Daftarnya ke rumah saya ya. Hah? Gratis lah, gua aja bayar. Doain dong biar Habib jadi orang kaya raya yang berkah. Berangkat sendiri ya, insya Allah kali ada bonus kocok. Juleha berangkat Ciawi. Aminnya kurang kenceng sih tadi. Amin gitu doang. Coba kenceng, umroh saya sebutin. Marpuah berangkat, nggak ada yang amin. Ancaran. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ringannya amaliyah yang paling ringan di dalam kehidupan, mau tahu? Mau tahu? Bikin senang hati orang lain. Ringan luar biasa. Jangan pernah cemberut. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita tuh kalau akikah dagingnya tuh dimanisin. Akikah dagingnya disemur ya, disate. Betul? Manis gak? Biar ujung-ujungnya kelihatannya manis ini orang.
Kadang ada yang kita lihat tuh asem mukanya, berarti itu daging dibikin asam garam tuh kayaknya. Ya, yang manis, senyum sama orang itu pahala, itu nyenengin orang. Jangan pernah suudzon, minta sama Allah doanya, ya Allah izinkan hamba menyenangkan hati orang lain dan izinkan orang lain menyenangi hati hamba. Gitu. Oh tuh gedemen tuh, amin tuh. Ini kelihatan orang yang nggak pengen dibikin senang rasanya. Mau senang dunia, mau senang akhirat. Mintanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mintanya sama Allah kayak gitu dong. Ini kadang kita minta rezeki banyak, minta panjang umur. Buat apa? Umur dikit tapi manfaat alhamdulillah. Dipakai buat ibadah alhamdulillah. Dikasih panjang umur, emang mau panjang umur? Yang lain mati, lu doang sendirian mau? Minta, ya Allah panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Itu minta doanya. Ya Allah luaskan rezeki kami yang berkah, yang halal. Gitu mintanya, minta rezeki banyak aja. Buat apa banyak-banyak juga? Bib buat ibadah, bib buat nambah apa sedekah, biar bisa bayar zakat. Kalau udah ketemu duit juga udah beda udah. Betul nggak? Allahumma, dan di malam doa kita dikabulin, kita pulang rezeki kita banyak sekamar, buka pintu kita ketiban duit. Senang nggak? Senang nggak? Kena jantung. Kaget sih, paeh. Lah nggak manfaat rezekinya. Betul. Jadi mintanya apa? Rezeki yang banyak juga buat semata untuk menambah ibadah kita di hadapan Allah. Gitu mintanya. Jangan minta yang, ya kalau minta yang banyak sih boleh, serba cukup. Minta sama Allah yang cukup. Ya, cukup punya rumah 6, cukup punya mobil 9, cukup punya istri. Hidupnya minta yang cukup. Selama ini kita dikurangin gak sama Allah? Enggak, semua dikasih. Ya, untuk masalah rezeki mah jangan takut. Kita udah ditulis di Lauhul Mahfuz, umur sekian sampai umur sekian rezekinya sekian. Udah catat sama Allah. Jadi jangan dipaksa untuk kita minta rezeki yang banyak. Buat apa? Tuh yang ditangkap KPK. Orang kaya bukan? Banyak bukan duitnya? Berkah nggak? Ya? Kita? Alhamdulillah. Iya. Kita tidur di karpet begini juga ya ileran. Betul? Nggak sibuk kita sama masalah rezeki. Jangan takut, Allah sudah berjanji kok masalah rezeki. Jika dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman mereka berkumpul umatku dari manusia, jin, binatang, semua meminta kepadaku masalah rezeki, akan seperti aku berikan rezeki kepada mereka. Aku celupkan jarum ke dasar lautan, aku hempaskan kepada mereka, semua mendapatkan rezeki yang rata apa yang dia minta. Allah sudah janji sama kita. Jangan takut, yang penting ikhtiar. Jangan tiap hari doa aja, ikhtiar kagak. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW, Nabi ngelihat tiap hari ada di masjid, pagi, siang, sore, malam, terus berhari-hari begitu. Ditanya sama Nabi, wahai sahabatku, punya anak? Punya keluarga? Punya. Engkau kerja? Enggak ya Allah, aku hanya berserah diri kepada Allah. Disuruh bangun, kerja, ikhtiar, cari rezeki, nafkahi keluarga. Tuh laki-laki mah begitu modelnya. Jangan diem aja di rumah. Kali kita angkat pantat keluar duit. Betul? Nggak boleh. Ayo ikhtiar dong. Selepasnya kita ikhtiar, kita tawakal, minta sama Allah. Paham ya? Insya mudah-mudahan ini malam kita dapat ilmu banyak luar biasa. Kita dijadikan suami istri yang selalu mengerti keadaan satu sama lainnya. Ya, saling membuat senang dan saling membuat gembira. Insya bahagia rumah tangga kan enak. Betul. Pengen bahagia apa pengen ribut tiap hari? Itu. Minta sama Allah kebahagiaan dunia wal akhirah. Sekarang anu mau ngajak baca sholawat, mau angkat tangan minta sama Allah, mudah-mudahan berkah ya arhamar rahimin. Doa kita malam ini digabul sama Allah. Saya bukan nggak mau lama-lama ibu bapak, ini saya dari sini harus ke Cikubang. Dari Cikubang saya langsung lanjut ke Jakarta karena besok pagi saya harus berangkat ke Manado. Acara di Manado, minta doa, minta ridha, mudah-mudahan sehat afiat, pergi selamat pulang. Amin ya rabbal.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد العليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فاضرق إلهي درك قبل الفنا والحلا يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وحب لنا كل سول ربي استجبني الأمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم صلح والسلام على شفيع الأنام والأهل نعم الكرام وصحبي والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سور وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمدنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البال والشفاعة يا البال والشفاعة يا البال والشفاعة كل قرب تنجلي بكم بكل حل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك حل المدينة درك حل المدينة درك حل المدينة يا تريم علىها يا تريم علىها يا تريم علىها غفرنا كريم وعفنا رحيم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأبدي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحية في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.